Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kalista Anggun Permata dengan nomor NIM 255150201111051. Di sini saya akan menjelaskan terkait case B1 yaitu tentang algoritma Booth pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Sebelum lanjut untuk soal dan pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan terkait sedikit pengertian dari algoritma Booth itu sendiri. Jadi, algoritma Booth dikembangkan oleh Andrew Donald pada tahun 1951 dan dikenal sebagai metode perkalian biner yang efisien dan untuk mengalihkan dua bilangan biner. Algoritma ini menggunakan representasi two's complement sehingga dapat menangani bilangan positif maupun negatif tanpa konversi tambahan. Sebelum lanjut untuk menghitung menggunakan algoritma Booth, perlu kita ketahui istilah-istilah penting di dalamnya, di mana ada multiplicand dilengkapi dengan M, yakni bilangan yang akan dikalikan. Lalu ada multiplier atau key, yakni merupakan bilangan pengalian disimpan dalam register key. Ada akumulator atau A, yakni register untuk menyimpan hasil sementara perkalian. Ada key-1, yaitu bit tambahan di sebelah kanan register key untuk analisis pola. Ada key 0, yaitu bit paling kanan atau less significant bit LSB dari register key. Ada N, jumlah bit yang digunakan sekaligus untuk menentukan jumlah iterasinya nanti. Dan juga ada arithmetic right shift, yaitu pergeseran bit ke kanan. Juga terdapat aturan-aturan operasi yang perlu kita perhatikan dalam algoritma Booth, di mana algoritma Booth itu bekerja dengan melihat kombinasi bit terakhir dari multipliernya, yakni nilai key 0 dan juga key -1. Apabila nilainya sama, yaitu 00 dan juga 11, maka nanti tidak ada operasi aritmatika. Langsung kita shift atau lakukan pergeseran ke kanan. Namun, apabila nilainya itu 01, kita melakukan operasi aritmatika penjumlahan, di mana nanti A ditambah M, yaitu A sebagai akumulator, M sebagai multiplikand. Lalu apabila 10, nanti kita melakukan operasi aritmatika pengurangan. Jadi nanti kita mengurangkan multiplikannya dari akumulator. Ini flowchart untuk membantu pemahaman kita dalam bagaimana langkah-langkah algoritma Booth itu bekerja. Jadi nanti langkah pertama kita inisiasi dulu nilai A-nya berapa, Q-1-nya berapa, M dan Q-nya berapa, dan juga N. Nilai N ini biasanya dilihat dari berapa banyak bit dalam bilangan biner yang kita ambil. Lalu kita lihat nilai Q0 dan juga Q-1-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila 01 maka nanti ditambah, apabila 10 maka nanti dia dikurang, dan apabila sama yaitu 11 dan 00 maka langsung di right shift-kan atau digeser ke kanan. Ini dilakukan terus berulang sampai dengan N-nya sama dengan 0 atau di step paling akhir. Jadi misalkan ada 8 bit, maka nanti ya dilakukan pengulangan atau step-stepnya itu sebanyak 8 kali. Langsung lanjut ke soal case base, di mana jelaskan proses perkalian sampai hasilnya dengan algoritma Booth, di mana angka multiplikan dan multiplier merupakan salah satu unsur 4 digit terakhir NIM mahasiswa. Ya, jadi menggunakan 4 digit terakhir NIM, di mana NIM saya sendiri ini, lalu 4 digit terakhirnya kan 1051. Saya menggunakan angka 10 sebagai M atau multiplikannya, angka 51 sebagai key atau multipliernya. Lanjut ke pembahasan, jadi langkah pertama banget yang kita lakukan adalah mengubah angka key dan juga M-nya ke dalam bentuk biner. Di mana angka 10 ketika diubah menjadi biner itu menjadi 00001010, angka 51 diubah menjadi biner menjadi 00110011. Terus seperti pada flowchart, ini ketutupan ya. Kita inisiasi dulu nilai A-nya itu harus 0, Q-1-nya 0, dan ini A-nya kita isikan 0 sejumlah bit kita. Nah, di sini saya kan ada 8 bit, maka nanti 0-nya juga ada 8 gitu. Terus kita masukkan nilai Q-nya, masukkan nilai M-nya. Terus lanjut kita lihat nilai Q dan juga Q-1-nya. Karena di sini kan 10, maka nanti dia dilakukan operasi aritmatika pengurangan. Jadi nanti A dikurangi M. Hasilnya ini 11110110. Lalu kita right shift-kan. Untuk cara shift ke kanan atau pergeseran ke kanan sendiri itu caranya, tadi kan nilai A-nya ini. Nilai A-nya ini 11111011, terus nanti
salah, yang ini 111110 terus lakinya ini. Nah, cara pergeserannya itu nilai 1 yang ada di bit paling kiri ya. Ini bit paling kiri 1 itu nilainya tetap. Terus kita turunkan ke bawah sini. Terus nilai 1 ini kita turunkan lagi ke sebelah kanannya. Lalu yang 1 ini diturunkan ke sini 1, terus ini 11 11 00 1111, terus ini 0. Sisa nolnya kita geser ke kanan di sini. Jadi 0, terus ini 0 turun ke sini, 0 turun ke sini. 1100 1, satunya ini turun lagi ke kanan. Ini ya. Sisanya nanti diturunkan ke sini. Terus step kedua sampai ke 8 itu sama. Kita lihat nilai Ki-min satunya, kalau di sini 11, maka nanti tinggal kita shift-kan saja. Hasilnya menjadi seperti ini. Terus ini karena 01, maka nanti dilakukan operasi aritmatika penjumlahan. Ditambah di mana A ditambah M, lalu kita shift-kan. Menjadi seperti ini. Lalu step keempat, karena di sini 00, maka tidak ada operasi aritmatika, langsung kita geser ke kanan. Hasilnya menjadi seperti ini. Terus step kelima, karena di sini dia 10, maka nanti dia dikurang. Lalu kita geser ke kanan atau kita shift-kan. Hasilnya menjadi seperti ini. Lalu step ke-6, karena di sini 11 sama, jadi nggak ada operasi aritmatika, langsung kita shift-kan. Terus langkah ke-7, karena dia di sini 01, maka kita lakukan penjumlahan di sini. Terus baru kita shift-kan. Nilainya menjadi seperti ini. Dan step terakhir, karena tadi kan saya bilang jumlah bit saya 8, maka nanti ada 8 kali kita melakukan pengulangan operasi aritmatikanya. Ini yang terakhir, karena dia 00 ya, jadi tidak ada operasi aritmatika. Lanjut untuk menghitung hasil akhirnya. Jadi nanti nilai A ditambah nilai Q. Karena ini kan 8 bit, maka menjadi 18 bit. Nanti menjadi nilainya 00 00 00 01 1111 1110. Terus kita ubah 16 bit bilangan binary ini menjadi desimal, dimulai dari bit paling kanan. Ini ketutupan, maaf. Jadi 0 dikali 2 pangkat 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, dan seterusnya. Karena di sini bit ke-9, ya ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu 0, maka dia tidak mengubah atau menambah nilai apapun. Jadi nggak kita apa-apakan lagi. Lalu kita jumlahkan. Ini ya, 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 tambah 256 jadi 510. Nah, kalau kita hitung 10 kali 51 biasa tanpa menggunakan operasi algoritma Booth ini, hasilnya kan 510. Terus kita hitung barusan menggunakan algoritma Booth, hasilnya juga 510. Hal ini menandakan bahwa operasi perkalian menggunakan algoritma Booth kita itu valid atau hasilnya sama dengan perkalian biasa. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.